Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, nikmat dan inayahnya, terutama manfaat dari nikmat sehat, iman dan takwa, sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar kebangsaan ini dengan para gawakis-gawakis yang luar biasa. Semoga dengan adanya acara ini, kita semua bisa meneladani acara-acara kemerdekaan ini, di mana kita menghormati para pahlawan, para ulama yang telah gugur mendahului kita untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua kalinya, salawat training salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, kehariban kita, panutan kita, Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta para sahabat yang kita nanti-nanti sahabatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allah amin. Sebelumnya sudah pada hadir para gawakis. Yang pertama yang terhormat kepada Al-Mukarram Ki Haji Hamam Fatullah Hasbullah selaku pengasuh pondok pesantren Kikil Pacitan Jawa Timur. Yang terhormat kepada Al-Mukarram Gus Azra Halim selaku Mustasar PCINU Yaman. Yang terhormat kepada Al-Mukarram Gus Zakwanul Fakih selaku Rois Surya PCINU Sudan, dan kepada yang terhormat Al-Mukarram Gus Intihaul Fudul Toha selaku Ketua Umum LBM PP Lirboyo. Sebelumnya izinkan perkenalkan saya Dimas Fediansah, biasa dipanggil Mas Dimas atau Mas Dim. Di sini saya akan memandu jalannya acara atau menemani teman-teman semua untuk berlangsungnya acara webinar kebangsaan ini dengan para gawakis-gawakis nanti akan mengisi materi kebangsaan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan beberapa runtutan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu langsung ke acara inti, yaitu acara inti webinar. Yang pertama yang disampaikan oleh Gus Azra Halim, kemudian dilanjut oleh Gus Aan, dan dilanjut lagi oleh Kiai Haji Hamam Fatullah, dan yang terakhir nanti ada Gus Fudula. Dan yang ketiga yaitu ringkasan dari pemateri-pemateri yang nanti akan disampaikan. Kemudian yang keempat ada sesi foto bersama, dan yang terakhir nanti doa yang akan diimami oleh Kiai Hamam ataupun nanti Gus Azra. Demikian acara pada malam hari ini. Jadi saya harap teman-teman santai aja, nggak perlu tegang. Ini acaranya relax. Jadi kita di sini webinar bareng. Nanti para gawakis nanti menyampaikan sebuah motivasi, sebuah nasihat, petuah, dan lain sebagainya, yang harapannya bisa bermanfaat untuk kita semua, yang kita juga bisa meladani apa yang disampaikan oleh Gus-Gus nanti, dan meladani apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Langsung saja, marilah kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama, dengan kita tujukan kepada para pahlawan, para ulama, ataupun simbah-simbah kita yang dulu telah berjuang keras untuk memerdekakan bangsa ini melawan penjajah, baik itu dari bangsa barat ataupun Jepang dan sebagainya. Semoga dengan hadiah Fatihah kita, semoga beliau yang gugur untuk memperjuangkan tanah air ini, semoga tergolong masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala natis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, langsung aja kita masuk ke acara inti. Nanti akan disampaikan oleh para gawakis-gawakis yang luar biasa. Saya harap teman-teman bisa menyimak dengan seksama. Monggo kalau misalnya mau disambi sama ngopi dan lain sebagainya, diperkenankan, Gus. Oke, langsung aja kita masuk ke acara inti, yaitu acara inti webinar pemaparan terkait webinar kebangsaan. Pemaparan pertama atau tausiah pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Azra Halim, PSG MA,
selaku Mustasar PCNU Yaman kepada Gus Azrul Halim. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta wa karramta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator Kang Dimas yang telah memberikan saya waktu. Yang kami hormati dan kami ta'zimi, kami muliakan para sesepuh majelis RPA, para habaib, para syarifah, para kiai, para penyai, para gus, para ning, para ustadz, para ustazah, dan seluruh teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus, terima kasih kepada pimpinan RPA, pengurus harian, dan seluruh pengurus yang mensukseskan acara ini. Terima kasih telah mengajak saya mengaji, sehingga saya bisa istifadah mengambil pelajaran dari kiai-kiai gus-gus yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati juga, para yang kami muliakan, kami ta'zimi, kiai-kiai yang hadir pada malam hari ini. Ada Kiai Hamam, ada Kiai Aan, ada Kiai Fulola. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran beliau-beliau, mengambil manfaat dari nasihat-nasihat beliau, kalam-kalam beliau. Semoga Allah beri mereka umur panjang, manfaat untuk umat. Mereka Allah perbanyak orang-orang seperti mereka, seperti Kiai Hamam, seperti Kiai Fudola, Kiai Aan, agar umat ini bisa mengambil banyak pelajaran dari ulama-ulama, terutama ulama-ulama muda, insya Allah Ta'ala. Sebetulnya saya di sini cuma sebagai pelengkap, sebagai muqaddimah yang insya Allah tidak menggurui, insya Allah hanya curhat saja soal kebangsaan, soal kemerdekaan. Sebelumnya kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ditakdirkan bisa duduk bersama di majelis yang insya Allah berkah ini, di majelis yang meskipun online, meskipun hanya satu waktu, bukan satu tempat, tapi insya Allah ketika hati kita tertaut kuat, niat kita kuat, tekad kita kuat untuk kebaikan, maka insya Allah tidak kalah berkah dengan majelis offline, majelis face to face, insya Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua bisa bertemu secara face to face, baik di dunia maupun di surga nanti, insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa duduk di tempat ini, di majelis ini dengan keadaan beriman, dengan keadaan tenang, dengan keadaan tentram, dengan keadaan aman, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada ancaman, semua berlaku tenang. Juga tidak ada satupun di antara kita yang kelaparan, juga tidak ada. Kalau lapar, iya banyak yang lapar. Kalau kelaparan, insya Allah tidak ada. Ini termasuk salah satu nikmat yang luar biasa, nikmat yang timbul berkat kemerdekaan. Nikmat yang timbul dari kemerdekaan yang diperjuangkan oleh kakek-kakek kita semua. Dulu sebelum kita merdeka, sebelum Indonesia merdeka, belum tentu kita bisa duduk dengan tenang, belum tentu kita bisa ngaji dengan tenang, diskusi dengan tenang, dengan nyaman, dengan syahdu, dengan tentram, belum tentu. Barangkali duduk kita masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan, masih ada ancaman,
masih ada diskriminasi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah pada detik ini juga kita merasakan berkahnya kemerdekaan yang telah direbut, yang diperjuangkan oleh kakek nenek kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita semua. Saya sebetulnya kalau boleh curhat, setiap kali Agustus, setiap kali November, saya sangat ingat sekali dengan perjuangan-perjuangan orang-orang pada zaman dahulu, bagaimana kemerdekaannya, terutama ketika nyanyi Indonesia Raya, merasa syahdu sekali membayangkan bagaimana beliau-beliau memperjuangkan. Saya yakin kakek nenek, buyut-buyut, jenengan semua yang hadir di sini pasti seorang pejuang, meskipun tidak diceritakan ke anak cucunya, tidak diekspos. Itu saking ikhlasnya beliau-beliau memperjuangkan kemerdekaan ini. Tapi cerita-cerita itu, terutama kakek saya juga saya menerima ceritanya, bahwasanya kakek saya dari bapak itu setidaknya 3 kali keluar masuk penjara di Malang, di Banyuwangi, di Kalisosok, Surabaya. Bagaimana teman-teman kakek saya ini disiksa, termasuk beliau. Ada juga teman beliau yang sampai penyiksaannya itu 2 tangan diikat, kaki diikat, lalu bagian atas itu tangan ditali di bagian belakang mobil, kaki juga diikat di bagian mobil yang lain. Lalu mobil itu berlawanan arah, digas kenceng, akhirnya sehingga tubuh itu sampai terbelah menjadi 2. Langsung disiksa dengan sekejam itu. Itu cerita kakek saya langsung melihat teman-temannya disiksa dengan sedemikian rupa, tapi tidak membuat gentar. Bahkan guru kakek saya juga termasuk buyut saya dari ibu juga demikian hingga wafat di penjara Kalisosok, Surabaya. Jadi ketika mengingat perjuangan-perjuangan tersebut, kita merasa terharu sekali dengan perjuangan-perjuangan beliau-beliau yang saya yakin kakek nenek buyut-buyut jenengan semua yang hadir ini juga pasti para pejuang yang ikhlas memperjuangkan, meskipun cerita itu tidak sampai ke kita sebagai cucu-cucunya. Itu karena keikhlasan beliau-beliau demi merebut kemerdekaan agar anak cucunya bisa hidup dengan tenang, dengan tentram, dengan syahdu, bisa ngaji dengan bebas, bisa belajar dengan bebas, tidak ada satupun yang kelaparan. Bahwa keamanan, ketenangan, kemakmuran sebuah negara, juga terhindarnya dari kelaparan masyarakat, itu juga termasuk maqsad min maqasidis syariah, termasuk tujuan utama syariat ini ditegakkan. Yang sebetulnya banyak sekali hadis-hadis atau Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang secara rinci menjelas bagaimana Islam ini menjunjung tinggi bagaimana mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan negara, keamanan daerah. Sangat banyak sekali. Salah satunya doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan amina. Jadikan negara ini negara yang aman. Begitu pula dalam surat Quraisy, ila fi Quraisyin ila fi rihlatasy syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Titik utama dalil itu adalah falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in. Maka hendaklah mereka menyembah rabb hadzal bait, Tuhan Baitullah ini. Yang dimaksud adalah Ka'bah. Tuhan yang memberi makan, alladzi at'amahum min ju'in, yang memberi makan sehingga dia terbebas dari kelaparan. Sebetulnya dalam ilmu tafsir atau ilmu ushul fikih dijelaskan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ketika menjelaskan tentang sebuah negara, maka insya Allah Tuhan Baitullah, Tuhannya Mekah juga sama dengan Tuhannya Indonesia. Jadi maka sembahlah Tuhannya Indonesia
yang telah memberikan kalian makan, tidak sampai kelaparan. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Dan Allah, Tuhan Indonesia, yang telah memberikan kalian keamanan, ketentraman, ketenangan. Dijauhkan dari rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, dan rasa ancaman. Maka kemerdekaan ini pun juga termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan dalam surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Tuhan yang membebaskan kita semua dari rasa kelaparan. Yang dulunya kelaparan, dijajah, didiskriminasi, tidak hanya di strata sosial, di pribumi ini tidak hanya diinjak-injak secara strata sosial, tidak, tapi di mata hukum pun pribumi juga diinjak-injak, didiskriminasi. Dulu strata tertinggi adalah level tertinggi, kasta tertinggi adalah Eropa, orang-orang Belanda, itu kasta tertinggi baik di sosial maupun di ranah hukum, di pengadilan itu tertinggi. Di bawahnya ada kaum Indo. Indo itu blasteran antara Eropa dan pribumi. Lalu level terendah adalah pribumi. Pribumi itu stratanya rendah, dan di pengadilan, di hukum pun juga stratanya dipandang rendah, itu termasuk diskriminatif. Tapi setelah kemerdekaan yang diperjuangkan oleh kakek nenek kita, buyut-buyut kita ini, akhirnya kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, sehingga kita bisa terhindar dari rasa kelaparan, dan kita mendapatkan wa amanahum min khauf, dan kita bisa mendapatkan rasa keamanan, rasa ketenangan, rasa ketentraman dalam hati, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ancaman sama sekali setelah kemerdekaan yang telah diraih oleh kakek nenek kita semua. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dan ini harus kita jaga. Keamanan negara ini harus kita jaga. Harus kita jaga sebagaimana perintah Islam. Jadi kalau dalam ilmu maqasidus syariah setidaknya ada istilah kulliyatul khams. Ada 5 pokok agama yang harus dijaga. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Lalu hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul aqli, menjaga akal. Yang keempat hifdzul mal, menjaga harta. Yang kelima ada versi hifdzun nasli atau hifdzul ardi, hifdzul irdi, menjaga garis keturunan atau menjaga keluarga dan menjaga harga diri. Oleh para ulama kontemporer termasuk Kiai Ma'ruf Amin, saya pernah mendengarkan bahwa ada kemungkinan bisa ditambahkan yang awalnya hanya 5 maqasid, hanya 5 kulliyatul khams, bisa ditambahkan 1 lagi, yakni hifdzul amni. Setelah 5 itu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga harga diri, dan juga keturunan, ditambah lagi menjaga keamanan negara. Hifdzul amni, menjaga keamanan negara, menjaga stabilitas negara, itu juga yang patut kita jaga. Karena dengan aman ini, amannya negara, kita bisa dengan bebas mengajar dan belajar. Kita bisa bebas mengaji, kita bisa bebas melakukan aktivitas, kita juga bebas beribadah sebebas-bebasnya. Itu termasuk nikmat anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Jadi itu saja dari saya, tidak terlalu panjang-panjang. Saya di sini cukup mendengarkan gus-gus terutama kiai-kiai yang luar biasa. Insyaallah nastafid min kiai dan gus-gus, Kiai Hamam, Kiai Aan, dan Kiai Fudula yang sangat luar biasa ini. Insyaallah kita ambil pelajaran dari beliau. Kalau saya cuma curhat tok, kalau yang tadi cuma mengingat bahwasanya memang orang-orang dulu jasanya sangat besar sekali yang patut kita doakan, yang patut kita berterima kasih kepada beliau. Monggo dilanjut kita mendengarkan
beliau-beliau Gus-Gus Kiai-Kiai yang akan menerangkan kalam-kalam beliau kita dengarkan. Tapi sebelumnya mari kita bacakan Fatihah kepada kakek nenek kita, buyut-buyut kita, para pejuang nasional yang telah memberikan hadiah kepada kita sehingga ketenangan ini, ketentraman ini, kesatuan ini, keamanan ini adalah amal jariah yang pahalanya selalu mengalir untuk beliau-beliau. Semoga dengan Fatihah ini Allah tinggikan derajat beliau-beliau, Allah ampuni dosa beliau-beliau, dan Allah terima amal ibadah dan amal perjuangan beliau-beliau semua, dan semoga keberkahan beliau-beliau juga tercurahkan kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada seluruh majelis ini, dan kepada para masyarakat semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan minta maaf jika ada salah, jika sering batuk-batuk merusak suasana. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Azrul atas tausiah yang telah diberikan. Langsung lanjut mawon nggih, sambil menyingkat waktu. Untuk pematerian selanjutnya atau pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Gus Aan. Kepada Gus Aan, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Gus Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, semua kiai, bunyai, gus-gus, neng-neng yang hadir pada malam hari ini, khususan beliau Kiai Haji Hamam Fatullah, Gus Azro, Gus Muhammad Intihaul Fudala yang saya hormati, yang saya tunggu-tunggu fatwanya. Pertama, saya mohon maaf karena persiapannya kurang dari pagi di luar. Ini baru sampai rumah tadi jam 8:30 dari rumah sakit. Anak lagi kurang sehat, jadi memeriksakan dulu. Alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah kita telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuajah walaupun melalui Zoom. Ini kalau wali-wali zaman dahulu itu beliau punya ilmu, bisa rapat di tempat yang berbeda. Nah, sekarang kita juga tidak kalah ya. Kita bisa rapat, kita bisa belajar di tempat yang berbeda juga, tapi kita melalui wasilah yang bernama Zoom ini. Ini ya istilahnya tidak jauh beda dengan wali-wali zaman dahulu. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau, semangat-semangat beliau semua. Itu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah, sekarang tidak terasa sudah sampai bulan Agustus lagi, tanggal 17. Setiap tanggal 17 pasti di mana-mana itu sangat ramai. Dan yang paling tidak lupa itu adalah doa bersama untuk para pejuang-pejuang kita. Jadi memang Allah Ta'ala itu pernah dawuh, tenggene kitab, tenggene Al-Quran pernah bilang, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pengingat yang paling baik itu adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang-orang yang iman, orang-orang mukmin.
Gitu kan ya. Kemudian tidak lupa setiap tanggal 17 ini kita mengingat atau kita juga bisa memberi apa namanya, mengingatkan, mefadzakir, memberi manfaat kepada yang lain. Nah, manfaat apa yang telah kita berikan, gitu kan? Itu manfaat dari pejuang-pejuang tersebut. Itu kita harus sadar diri. Kita harus tahu, kita itu sebenarnya tidak siapa-siapa. Karena beliau-beliau itulah kita bisa menjadi seperti ini. Karena doa-doa beliau kita bisa menikmati bumi Indonesia yang sangat indah ini. Itu karena perjuangan ulama-ulama, perjuangan pejuang-pejuang zaman dahulu untuk memperjuangkan negara kita Indonesia ini. Nah, kita harus tahu bahwasanya manusia sendiri itu kan melalui beberapa proses biar bisa sampai di dunia ini, prosesnya kan banyak. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan alam itu dari beberapa step. Itu ada 5 step. Yang pertama itu adalah alam ruh. Alam ruh di mana kita zaman dahulu itu sudah pernah berkumpul, kita kumpul di sana bareng-bareng, kemudian Allah Ta'ala itu bertanya kepada kita, apakah aku tidak Tuhanmu, alastu birabbikum? Kemudian kita semua sepakat menjawab, iya, Allah Ta'ala adalah Tuhan kita semua. Maka ketika ada orang di dunia kok tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, nanti orang tersebut akan gelo. Dia akan merasa, ya, kalau orang kafir itu walaupun nanas mau al-maklum aku nabi ashabi sa'id. Jadi dia itu diistilahkan tidak menggunakan akalnya. Setelah melalui alam arwah itu, orang diturunkan menjadi dihidupkan di alam yang namanya alam rahim. Nah, di dalam rahim kita juga diberi makan. Kalau orang-orang di alam rahim itu makanannya darah haid. Darah haid. Kita hidup sekarang ini kalau melihat orang yang di dalam rahim, kalau kita bayangkan, oh iya, dulu saya ketika di rahim makan darah haid, kita tidak akan kuat, tidak akan pecah. Nah, setelah di alam rahim dihidupkan oleh Allah Ta'ala yang namanya dunia yang sangat enak ini. Nah, di sini ada soto, ada bakso, ada sate, semuanya kita makan. Nah, semua kita makan. Setelah nanti di dunia kita bisa menikmati keindahan-keindahan ini, nanti kita juga akan mati lagi. Kehidupan kita akan dipindah ke alam yang namanya alam barzah. Nanti orang yang di alam barzah seperti pejuang-pejuang kita, seperti ulama-ulama kita, orang yang telah mendahului kita, sekarang beliau ada di alam sana. Mereka ketika melihat kita yang sekarang ini di dunia, mereka juga akan jijik. Oh, di dunia hanya sebatas soto, hanya sebatas sate kok diperebutkan seperti itu. Nah, mereka itu yang dibutuhkan tidak sate, yang dibutuhkan tidak bakso. Makanannya mereka itu adalah doa-doa kita. Doa kita. Maka selayaknya kita harus punya hutang jasa kepada ulama-ulama yang telah mendahului kita. Kita wajib mendoakan beliau-beliau. Karena beliau-beliau yang dibutuhkan itu tidak makanan-makanan seperti di dunia, melainkan makanan-makanan yang berbentuk doa, yang berbentuk al-fatihah, yang berbentuk surat-surat yang lain, tahlilan dan lain-lain. Itu yang dibutuhkan ulama-ulama terdahulu itu. Alhamdulillah tadi sudah difatihai oleh Gus Azra. Nah, nanti setelah di alam di alam barzah itu nanti akan dihidupkan lagi yang namanya di alam akhirat. Nah, dari situ kita bisa berpikir siapakah kita itu, artinya kita itu tidak siapa-siapa. Dan kita bukan siapa-siapa, karena bukan siapa-siapa kita harus sadar diri
mumpung ada di dunia ini, di dunia itu istilahnya nanti sebagai timbangan. Dia melakukan kebaikan, maka akan diberi kebaikan juga oleh Allah Ta'ala. Ketika di dunia dia melakukan keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan juga oleh Allah Ta'ala. Nah, dengan cara bagaimana orang bisa tahu seperti itu, bisa memanfaatkan hidupnya di dunia, dengan cara dia belajar. Mau mau anaknya siapapun, mau keturunannya siapapun, dia harus belajar. Kalau tidak belajar, ya buat nonton orang apa-apa nih. Di situ Allah Ta'ala pernah bilang, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Jadi Nabi Adam sendiri itu juga diajari oleh Allah Ta'ala. Jadi dulu ketika Allah Ta'ala mau menjadikan pemimpin-pemimpin di dunia, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu para malaikat tidak terima. Dia tidak terima. Atas aluma yusidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bilang seperti itu kepada Allah Ta'ala. Ya, Tuhan, apakah panjenengan akan menjadikan manusia, menjadikan orang yang rusak, orang-orang yang suka berperang di dunia? Karena apa? Malaikat itu merasa yang paling suci sendiri. Malaikat merasa yang paling bisa sendiri. Itu. Ya, mau bagaimanapun kita di dunia harus selalu belajar. Belajar itu tidak harus di bangku kuliah, bisa belajar dimanapun. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Saya belajar di kuliah itu hanya sedikit malah. Yang didapat, yang diterapkan di lingkungan sini itu sangat sedikit. Ini saya itu aslinya orang Kembang, menikah dapat orang Wirosari. Kebetulan di Wirosari sini Purwodadi itu terkenal dengan ilmu-ilmu yang begitu-begitu, ilmu santet, ilmu dan lain-lain. Jadi setiap hari hampir bersinggungan seperti itu. Banyak teman-teman, banyak orang-orang yang datang itu bilang cerita seperti ini, perutnya tiba-tiba besar dan lain-lain. Itu di sekolah itu nggak ada pelajaran seperti itu. Nah, jadi saya belajarnya itu malah waktu di pondok pesantren. Di pondok belajar seperti itu, ada bukunya, pulang, delalahnya di lingkungannya seperti itu. Itu jadi di lingkungan di kuliahan dulu tidak ada. Tuh. Sekarang tinggal di Wirosari. Nah, belajar, kembali lagi ke belajar. Belajar itu prinsipnya harus satu. Kita tidak boleh merasa tahu. Untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang pinter, kita harus merasa rendah hati. Apabila orang sudah merasa saya ini paling bisa, amal khairun minhu, ya sudah. Itu berarti dia sudah mentok, wis mboten saged napa-napa malih. Jadi ketika dia masih belajar atau pengen belajar, itu tidak boleh punya angan-angan, tidak boleh punya berpikiran saya yang terbaik. Kalau orang punya pikiran seperti itu, insya Allah mau bagaimanapun orang tersebut ilmunya pasti akan naik sedikit demi sedikit. Itu dibuktikan sendiri oleh di dalam Al-Quran, di dalam tafsirnya itu setan kok bisa dijatuhkan, bisa diadab Allah seperti itu karena dia bilangnya anna khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Adam itu diciptakan dari tanah, dari bermacam-macam tanah, bermacam adimil ardi, dari bermacam-macam tanah, berbeda-beda warna dikumpulkan, diaduk-aduk dengan air, kemudian dibentuk, terus ditiup dengan roh. Jadilah Nabi Adam. Kalau setan, jin itu merasa dia yang terbaik karena terbuat dari api. Nah, dia bilang seperti itu, ya sudah, selesailah hidupnya. Dia tidak mau ketika diperintah oleh Allah Ta'ala. Ini prinsip untuk belajar. Nah, belajar dimanapun bisa. Yang penting mau belajar. Kalau ngendikanipun bahasa hal itu, orang akan bodoh ketika dia berhenti membaca. Dia berhenti membaca sama dengan berhenti belajar. Gitu. Itu pokoknya
saya menyemangati teman-teman semuanya dimanapun berada, ayo kita selalu belajar. Ketika kita mendapatkan ilmu, insya Allah kita bisa melanjutkan estafet dari nenek moyang kita. Kita bisa menjadikan Indonesia lebih aman, lebih tentram, insya Allah seperti itu. Kalau Gus Asro tadi bilang maqasid syariah ditambah satu yaitu hifdzul aman. Kalau Mbak Salma Mahfud ada satu lagi namanya hifdzul bi'ah. Jadi menjaga lingkungan. Jadi supaya belajarnya tenang, lingkungannya juga harus diperhatikan. Apabila lingkungannya nanti sudah bagus, sudah enak, insya Allah belajarnya juga akan enak, akan mudah. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Nanti biar ditambah oleh yaya yang lain, gus-gus yang lain, saya hanya istimak saja. Ya. Jazakumullah khair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Aan atas materinya. Semoga dari penyampaian dua materi sebelumnya, yaitu Gus Azra dan Gus Aan, kita bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa dari apa yang beliau sampaikan. Langsung saja para hadirin rahimakumullah, kita masuk ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Hamam. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat nggih, selanten kula nggih. Nggih, alhamdulillah. Jadi langsung mawon untuk tausiah selanjutnya atau pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Yai Hamam. Kepada Yai Hamam, waktu dan tempat dipersilakan. Terus banun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ingkang kawula hormati para kiai, para penyayi, para gawagis, para penyawaning, wabil khusus daya pemateri dalu punika. Enten Gus Dakwan, enten Gus Azro, ada Gus Toha, Gus Fudula Toha, daya mawon ingkang wonten grup niki alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat maunahnya sehingga kita semuanya masih diberikan kesempatan, nikmat saking Allah masih bisa berada di satu majelis ilmu. Mudah-mudahan saestu majelis niki dados majelis ingkang istiqomah, majelis ingkang mulyantaf ingkang berkah di akhirah. Sallallahu Sayyidina Muhammad mungkin salah safa yang wonten di kiamat. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh dua pemateri sebelumnya. Saya hanya sekedar menambahkan bahwa dalam menyikapi hajat tahunan kita setiap tanggal 17 Agustus, yang harus kita syukuri yang pertama adalah ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu harus kita benar-benar sadari dan harus benar-benar kita syukuri. Syukur yang pertama adalah tentu kita mendapatkan nikmat iman takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua adalah kita ditakdirkan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian nikmat yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita mendapatkan kesempatan atau ditakdirkan oleh Allah hidup di sebuah negara yang sangat bagaimana kemudian masyarakatnya juga luar biasa. Itu adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini adalah satu hal yang harus dan wajib kita syukuri sebagai anak bangsa. Kemudian yang kedua, tentu
tantangan ke depan kita sebagai generasi pemuda inilah yang ke depannya nanti akan melanjutkan estafet tonggak perjuangan setelah kemerdekaan sudah diperjuangkan oleh para syuhada, oleh para pendahulu kita. Ini adalah waktunya kita sebagai generasi penerus mengisi kemerdekaan. Lalu apa yang harus kita persiapkan sebenarnya untuk mengisi kemerdekaan ini sebagai seorang pemuda? Karena saya lihat profilnya ini pemuda semua ya. Pemuda semua, jadi sekarang ini yang sedang diserang adalah mentalitas para generasi muda. Ada satu hal sikap yang menurut saya bisa kita dan wajib kita teladani, sikap para pejuang pada waktu itu, dan tentu orang-orang yang berjuang di waktu itu tahun 45 sekitar itu adalah mereka yang masih berusia muda, seusia kita. Maka mungkin kita bisa melihat bagaimana dulu pemuda-pemuda waktu itu benar-benar tidak ada 1 menit pun untuk menggalau diri atau hanya sekedar insecure gitu ya, karena mereka benar-benar bismillah angkat senjata, pilihannya ya merdeka atau mati, seperti itu. Maka mental optimisme yang kemudian sudah diteladankan oleh para pejuang ini yang harus benar-benar kita jaga agar tidak ada degradasi mental pemuda bangsa untuk era saat ini dan ke depannya. Mengapa kok mental optimis ini menjadi hal penting? Karena dari segi dari segi dohiriah sajalah kita melawan penjajah itu kan rasa-rasane waktu saya kok mboten saged menang. Rasa-rasane karena dari segi alat pertempuran dan lain sebagainya, strategi perang dan sebagainya kita kalah jauh. Pengalaman juga kalah jauh, fasilitas juga kalah jauh. Tapi berkat optimisme dan kerjasama yang begitu solid, tentu kemerdekaan ini bisa kita rebut. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, optimisme ini kenapa kok menjadi hal yang begitu penting yang harus kita tanamkan pada generasi-generasi penerus? Karena ada satu makalah al-yakinu al-ilmu kullu. Karena optimisme itu adalah merupakan sumber segala ilmu. Ilmu apa saja. Kalau tidak ada optimisme, maka kemudian kita tidak akan mampu untuk merengkuh itu semua. Ini juga selaras, saya rasa ada potongan bait di Imriti, kalau nggak salah, idil fata hasba'ati qadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Karena derajat seorang pemuda itu diukur dari optimismenya, keyakinannya. Namun bagi siapapun yang tidak punya keyakinan atau optimisme, maka ia tidak akan bisa mengambil kemanfaatan. Maka ini menjadi hal yang begitu penting, dan solusi terbaik memang menghadapi hidup ya optimisme. Maka istilah-istilah saat ini yang nopo niku bahasa ini insecure dan lain sebagainya, ya buang jauh-jauh lah. Buang jauh-jauh, apalagi hanya sekedar sekarang tidak pede dengan kemampuan diri sendiri dan sebagainya. Waktunya kita sekarang ini adalah berperan, terutama untuk para santri. Banyak sekali kemudian yang berlindung di balik topeng tawadhu gitu ya. Ampun dengan mawon, sudah kamu saja yang maju, saya tak di belakang saja. Ini yang kemudian menjadi kebiasaan dan berdampak menjadi mental yang tidak optimis. Kita melihat kelompok-kelompok di luar sana yang kemudian mungkin dianggap kelompok tersebut agak bertentangan dengan ideologi bangsa, itu mental mereka itu bagus, optimisme itu bagus, optimisme mereka itu bagus. Nah, kita sebagai seorang santri, sama santri satu bulan, tapi ya 3 orang yang baru belajar Islam kemarin sore.
Dan ini juga tanggung jawab kita bersama. Ketika santri belum siap atau mungkin sudah siap tapi belum mau dengan berlindung, mengtawadhu dan sebagainya, ini sudah harus saatnya dirubah. Karena perubahan pola pemikiran masyarakat, gejolak sosial politik di sekitar kita itu sudah menuntut kita sebagai seorang santri harus berperan di tengah-tengah masyarakat. Harus ikut mewarnai di tengah-tengah. Ini penting. Terlepas dari kita optimis, kemudian ke depannya menemukan kesulitan-kesulitan, itu wajar. Karena kalau Al-Maghfurlah, abah saya itu pasti selalu menyampaikan bahwa urip itu, orang hidup itu memang tujuannya oleh Allah diperintahkan untuk menyelesaikan masalah. Karena hidup itu sendiri masalah. Maka memang kita oleh Allah itu menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di bumi ini untuk menyelesaikan masalah. Kalau nggak ada masalah ya terus mau apa diangkat jadi seorang pemimpin atau khalifah fil ard. Maka ini apa namanya ya, pola atau degradasi mental yang semakin menurun ini, ayo kita pelan-pelan kita rubah sebagai generasi pemuda. Sudah waktunya untuk berperan di tengah-tengah masyarakat. Apapun kemampuan panjenengan, apapun ketertarikan panjenengan, yang penting mendatangkan kemanfaatan dan tidak menimbulkan kemadharatan masyarakat. Dimanapun kan rumusnya jelas kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Tentu setiap zaman, setiap generasi itu akan menemukan tantangannya masing-masing. Tapi ya nggak usah takut. Namanya orang mau naik kelas itu kan pasti diuji oleh Allah dengan masalah-masalah, problem-problem. Dan dengan problem-problem itu kita akan belajar untuk bagaimana menyikapinya, bagaimana mengurai masalah itu. Dan ini proses pendewasaan kita. Bahasa batinianya ya untuk angkat derajat makom kita ya lewat cara kita bagaimana menyelesaikan masalah. Dan nggak usah takut. Dan memang Allah janjinya di setiap kesulitan Allah memberikan solusi. Jelas itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali itu Allah mengulang itu. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini ada penekanan bahwa iki janjine Gusti Allah sampai diulang, sehingga jangan memiliki sedikit pun kekhawatiran atas janji Allah tersebut. Intinya ketika kita mau berikhtiar saja, bismillah, untuk mengurai masalah itu, Allah akan memberikan solusi. Kemudian pada keterangannya lain di hadis qudsi juga dijelaskan, khalaqtu usra wahidan wa khalaqtu sayraini. Allah bersabda, aku ciptakan kesulitan satu, maka aku berikan kemudahan atau solusi itu 2. Maka sebenarnya di satu jalan yang Allah ujikan kepada kita berupa kesulitan, maka sebenarnya Allah juga sudah menyiapkan 2 jalan keluar, 2 jalan solusi yang bisa kita ikhtiarkan mendapatkan jalan tersebut. Untuk itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, monggo para generasi muda, saya juga menasihati diri saya sendiri, dan sangat wajar ketika mungkin keadaan batin seseorang itu naik turun, dan kadang juga metu ngangkleke, metu cegeh, metu malesnya dan sebagainya. Saya rasa itu manusiawi. Cuma yang terpenting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa monggo kita sebagai generasi penerus, kita juga sebagai seorang santri, kita juga sebagai khatim pelayan yang para kiai, sudah saatnya kita berperan di tengah-tengah masyarakat. Harus optimis, tidak boleh lagi boten, nggak mau, tapi memakai tameng seolah-olah kita tawadhu dan sebagainya. Tidak. Sudah saatnya kita berperan, masyarakat sudah menunggu kita bersama, masyarakat sudah menanti kinerja
bangsa kita sebagai seorang santri masyarakat yaitu turun maupun ketika sudah diterjun masyarakat maka ready for use, siap pakai di tengah masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lain bisa disampaikan oleh para kiai, para gus yang akan menyampaikan setelah saya. Alhamdulillah. Saya ke moderator. Terima kasih. Matur nuwun, makasih Yai Hamam Fatullah atas penyampaian yang luar biasa, atas menyiasati perjuangan yang telah dilampaui bangsa dan menyiasati bagaimana setiap tahun keadaan ini berulang. Beliau menyatukan dua hal. Nanti kita bahas lagi di akhir sesi. Lanjut mawon ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari pemateri yang keempat, yaitu Gus Fudula. Assalamualaikum Gus Fudula. Pun siap nggih? Nggih. Langsung mawon untuk tausiah yang terakhir akan disampaikan oleh Gus Fudula. Waktu dan layar kita persilakan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mireng, sampun mireng nggih, Bapak Sampun moderator. Gus. Aman. Nggih. Untuk hadirin mungkin bisa tunggu sebentar. Gus Fudula masih keluar karena jaringan. Monggo Gus, lanjut mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dari sidiki wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah yang pada malam hari ini saya bisa hadir istifadah bersama para yai Badang panjenengan para yai ingkang kula dalem kula hormati, wabil khusus Jumatan Romo Yai Hamam Fatullah, Yai Aan Zakwan dan Agus Azro. Sadurunge pangapunten sekali, maaf sekali lancang menyampaikan di sini. Ini saya cuma manut dawuh dari pengurus RPA-nya. Pangapunten Moro Yai. Itu dalam malam hari ini cuma intinya benci itu lias tafid. Saya hadir supaya istifadah. Alhamdulillah dari awal mulai dari Gus Zahro, Gus Aan, ini banyak sekali yang nasihatnya mengenal untuk saya sebagai pemateri paling muda pada malam hari ini. Matur suwun jazakumullah ahsanal jazak kami sampaikan kepada panjenengan sekalian. Alhamdulillah karena saya memang niati di sini untuk istifadah, jadi saya sudah hasil maksud. Tinggal penutup ini ya diberikan kewajiban lah karena sudah terlanjur ditulis namanya di situ. Terus banyak sekali dari Hamam tadi motivasi untuk kita. Saya nggak lama ingin sedikit menceritakan bahwa saya mendengar dulu dawuhnya Kiai Mustafa Bisri bahwa yang perlu kiai-kiai kita, kiai-kiai NU, kiai-kiai dison-dison itu beliau-beliau itu tidak ada yang tahu terkait definisi nasionalisme. Tidak tahu sebagaimana para akademisi, para intelektual mendefinisikan nasionalisme dengan berbagai macam varian definisi. Tapi nasionalisme yang dimiliki oleh para kiai-kiai desa, kiai-kiai kampung, itu tidak bisa diragukan. Karena dawuhnya beliau,
Gusmus mengatakan logika sederhana para kiai-kiai kampung dulu itu dalam mencintai Indonesia itu karena meyakini bahwa Indonesia ini sebagai rumahnya. Jadi Indonesia ini rumah kita. Kita menghirup udara dari Indonesia, kita sujud di tanahnya Indonesia, kita lahir di Indonesia dan insya Allah nanti juga akan dikemukakan di Indonesia. Maka dengan logika sederhana ini sebagai rumah, kewajiban pemilik adalah merawatnya. Merawat rumahnya dengan sebaik mungkin. Ini logika sederhana kiai-kiai desa sehingga dalam perjuangannya luar biasa. Tidak hanya teori yang beliau miliki, tapi langsung praktek dalam menjaga merawat Indonesia ini. Ini yang harus kita contoh dari dulu kiai-kiai kita dalam memperjuangkan Indonesia dari penjajah adalah meyakini Indonesia sebagai rumahnya, kewajiban seorang pemilik rumah yang harus menjaganya dengan baik. Sangat aneh bin ajaib ketika ada orang yang merusak rumahnya sendiri. Rumahnya dihancurkan sendiri. Ini logika yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para kiai desa kita. Nggak tahu ya, kerjanya juga bertanam, macul, tapi luar biasa jiwa nasional. Kemudian terkait nasionalisme atau mencintai, kita dalam di momen yang tepat ini kita sangat baik untuk memupuk lagi rasa cinta kepada tanah air. Dikatakan bahwa Nabi dulu saat hijrah menuju Madinah, ketika beliau sampai di Jufah, beliau sedikit ada sedih, ada melihat ke arah Mekah. Kemudian malaikat Jibril bertanya, apakah ada apa panjenengan ke Rasulullah? Kok kelihatannya sedih? Jadi perjalanan di Madinah ketika tepatnya di Jufah itu Nabi terlihat sedih. Dan Nabi mengatakan as'ilni astaq ila Mekah. Beliau sangat rindu kepada Mekah, pada tanah kelahirannya. Kemudian turunlah ayat. Sebab nuzulnya ayat itu ayat surah Al-Qasas, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an wa rabbuka ila Mekah. Bahwa Allah yang mewajibkan kepadamu hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran akan mengembalikan kamu kelak di Faradduka ila Mekah. Ila Mekah di situ maksudnya ke Mekah, tempat kembali. Jadi Nabi sudah mencontohkan bagaimana beliau sangat cinta kepada tanah air, tanah kelahiran yakni Mekah, yang semestinya kita sebagai umatnya ini mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau. Dalam tafsirannya banyak yang mengatakan ini salah satu dalil bahwa mencintai tanah air ini tidak hanya sekedar kita menjaga rumah kita, tapi memang di sini adalah meniru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nabi itu cinta kalih tanah kelahiran, maka kita sebagai umatnya juga meniru cinta juga tempat di mana kita dilahirkan. Dalam maknai, makanya banyak para kiai-kiai kita dulu itu kayak Mbah Wahab sampai menggelorakan hubul watan minal iman. Meskipun Mbah Yai dulu sudah tahu bahwa itu bukan hadis, tapi karena itu tadi mengetahui makna dari hubul watan minal iman itu sesuai apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi tadi cinta, rindu kembali kepada tanah kelahiran. Imam Al-Juluni dalam menafsiri makalah hubul watan ilal iman ini
memang bukan hadis, tapi ini bisa maknanya benar, sahih. Karena waton itu, tanah kelahiran itu sebagai media kita untuk menjalankan agama kita. Kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan baik kalau tidak ada tempat yang baik, tidak ada keamanan di tempat kita. Tidak mungkin kita bisa menyambung silaturahim kalau di negara kita itu masih keamanannya itu belum terjamin. Maka dikatakan bahwa hubbul watan minal iman ini menjadi makna yang sahih karena bisa babil hubbil waton, maka di sana ada makna hubus silah. Kita cinta silatul arham dengan para penduduknya, para fukoroknya, dan para aitamihi, para anak-anak yatimnya. Di sini yang maksud hubbul waton minal iman menurut versi Imam Al-Ajluni. Sekarang kita Fathul Khofa ini. Kemudian setelah kita meyakini bahwa tanah air, cinta tanah air, mulai dari logika yang disampaikan Gusmus, kemudian bahwa cinta tanah air telah dicontohkan Nabi, kewajiban yang setidaknya kita merawat warisan yang telah diperjuangkan oleh para leluhur kita, para pejuang-pejuang Indonesia adalah merawat kemerdekaan dengan terus menjaga keamanannya. Disampaikan tadi oleh Gus Asro, hifdul amni, menjaga keamanannya. Di era-era Gen Z ini, era-era milenial, salah satu yang masih krisis adalah tidak siap untuk menerima perbedaan. Padahal perbedaan itu tidak boleh sampai merusak persatuan. Dikatakan oleh dalam ayat banyak sekali, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bahwa yang paling harus dijaga adalah persatuan. Tidak adanya terpecah belah antara anak bangsa, antara keluarga, antara komunitas apapun. Namun yang menjadi salah satu faktor penyebab perpecahan ini, mungkin kita lihat sekarang itu di sosmed, beda sedikit saja sudah menjadikan orang itu tidak bisa rukun. Mungkin beda pendapat, apalagi sekarang musim politik, ini jangan sampai perbedaan pilihan atau perbedaan pendapat ini menjadikan kita bermusuhan. Jadi perbedaan pendapat ini sangat dilindungi dalam Islam, tapi perpecahan ini sangat dicegah. Jadi kadang kita krisisnya yang pertama, problem kita adalah tidak siap menerima perbedaan. Banyak sekali di sosmed berbeda pendapat itu langsung caci maki yang keluar, langsung hujatan yang keluar. Ini yang harus dihindari. Berbeda selama tidak dalam lingkup prinsip-prinsip dasar negara, sama tetap masih menjaga kesatuan, ini sangat dilindungi oleh agama. Sehingga yang pertama itu yang harus kita jaga adalah persatuan. Persatuan inilah yang nanti akhirnya menjadikan keamanan negara kita semakin terjaga. Saya ingat dahulunya Mbah Kiai saya, Romo Anwar, di Indonesia ini sudah senikmatnya negara karena ngaji bebas, mau pengajian 5 kali sehari bebas, mau ibadah bebas. Coba di Indonesia, kalau di luar sana, di Malaysia saja, menurut versi beliau, ketika mau mengajikan taklim harus izin pemerintah. Jadi kalau seperti mau ngaji seperti ini itu harus ada izin-izin pemerintah. Nah, ini sangat
Berbeda dengan di Indonesia yang bebas selama tidak melanggar keamanan. Sehingga nikmat ini harus dijaga dengan terus memupuk rasa cinta tanah air, tidak saling mencaci, atau bahkan kita menyalah-nyalahkan, mengkafirkan. Ini sangat bahaya sekali. Jadi jangan sedikit-sedikit ada yang berbeda dalam hal ibadah, langsung dikafir-kafirkan. Ini juga problem juga bagi kita sebagai negara bangsa yang penuh perbedaan dari warganya, mengkafirkan keyakinan ibadah-ibadah orang lain, ini juga menjadi problem. Padahal Imam Ghazali mengatakan wal khata'u fi tarki alfi kafir ahwanu minal khata' fi safki mahjamatin min dami muslimin. Jadi meskipun kita tidak mengkafirkan orang 1000 yang mestinya dia berhak dikafirkan, ini tidak berarti dibandingkan nyawanya satu orang. Sehingga yang dikedepankan di dalam Islam itu adalah menjauhi dari safkud dima, bertumpahnya darah. Di Indonesia alhamdulillah meskipun di sosmed ini kalau kita ikuti ini kadang sangat membosankan karena sedikit-sedikit ada kajian, ada perbedaan pendapat, tapi keluar-keluarnya hanya di sosmed. Ini satu sisi harus kita syukuri. Soalnya kalau di luar sana beda pendapat langsung safkud dima, pertumpahan darah. Nah, inilah bersyukur ya kita di Indonesia, banyak di daerah negara-negara yang sudah masyhur di Timur Tengah, di Suriah yang perbedaan pendapat sampai menyebabkan pertumpahan darah atau safkud dima. Di Indonesia mentok ya di sosmed. Nah ini satu sisi harus kita syukuri. Tapi ya satu sisi harus kita perbaiki bahwa kedepannya perbedaan tidak perlu menjadikan kita kaget, akhirnya mencaci maki, kita memusuhi orang yang berbeda dengan pandangan kita. Kemudian yang terakhir adalah problem kita, mungkin ini yang juga saya alami dan banyaknya anak muda yang lain, ada terkait mental tadi yang disampaikan ya Hamam, kesehatan mental. Memang kalau kita banyak melihat sosmed anak muda zaman sekarang itu mesti status atau apanya, story-nya dan lain-lainnya itu di sosmednya kebanyakan adalah overthinking. Kebanyakan adalah memikirkan hal secara berlebihan, ketakutan. Nah ini mungkin yang harus kita juga hindari, karena meskipun overthinking ini sudah menjadi tabiat seorang manusia, tapi Nabi menganjurkan, memerintahkan untuk memperpendek angan-angan. Ya, makanya Nabi dulu pernah di hadis itu, di Riyadhus Shalihin ada menggaris kotak persegi 4, wafat sefututon, kemudian di dalamnya ada garis lurus, yang garis lurus itu sampai melampaui kotak. Dari dalamnya sampai ujung keluar. Kata Nabi, garis ini adalah umur manusia adalah ibarat angan-angannya. Apa ya pikiran manusia, dan pikiran manusia ini terkadang jauh sampai melebihi masa ajalnya. Tabiat manusia itu. Jadi kebanyakan manusia itu tulul amal, memikirkan sesuatu yang mungkin besok nggak tahu terjadi atau enggak, sudah dipikirkan sekarang, ditakutkan sekarang. Nah ini memang overthinking sudah disampaikan, sudah ada isyarah dari Nabi, memang manusia karakter seperti itu, tapi Nabi memerintahkan bahwa sebaiknya sebagai seorang itu tidak perlu berpikir, berangan-angan hal-hal yang jauh belum terjadi. Nah ini beda ya dengan cita-cita atau tujuan, ini tentu beda. Kalau tujuannya pengen belajar dari orang yang pintar ya ini baik, tapi yang nggak boleh itu besok kira-kira saya jadi apa ya, besok saya makan apa lah ini, atau besok saya bagaimana. Ini adalah sebab awal-awal orang itu menjadi mentalnya terganggu sampai depresi. Ini gara-gara terlalu memikirkan besok yang belum terjadi. Maka
yang baik adalah hari ini yang bisa kita lakukan sebaik mungkin, hal-hal positif kita lakukan untuk kedepannya serahkan kepada Allah sebagai mudabbirul umur, zat yang maha mengatur segala sesuatu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Para Yai, sekali lagi saya ngapunten Aidang menyampaikan di sini di acara ini. Alhamdulillah, terima kasih, banyak faedah yang kami dapat. Ada mini, walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Gus Fudla atas pemaparan yang luar biasa. Alhamdulillah, hadirin semuanya, telah kita simak semua dengan seksama dari pemateri-pemateri gawagis-gawagis yang luar biasa keren. Tapi sebelum itu, barangkali teman-teman nanti ingin bertanya, karena ini nggak ada sesi tanya jawab. Jadi dari RPA sendiri, bisa teman-teman chat mawon di nomor RPA official. Kalau ada yang mau bertanya terkait dengan pemaparan dari Gus Azro, Gus Aan, Yai Hamam, Gus Wudula, monggo tanyakan mau di WA RPA atau mungkin bisa DM IG-nya. Monggo, karena di sini nggak ada sesi tanya jawab, jadi mungkin bisa dijawab di tempat lain. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ada yang chat, Mas mau nanya, tapi mohon maaf karena di sini waktunya terbatas. Jadi kalau mau nanya nanti bisa chat mawon di WA RPA atau bisa DM di IG RPA. Kurang lebih seperti itu. Baik, makasih Gus Fudla, Gus Hamam, Gus Aan, dan Gus Azro. Mungkin selanjutnya ini ada ringkasan yang saya tulis pribadi, jadi ngapunten nanti misal saya membacakannya ada kekurangannya, ada kesalahannya, saya mohon maaf karena mungkin juga keterbatasan saya dalam menulis atau memahami apa yang para gawaki sampaikan. Izin teman-teman dan para yai, di sini saya menyatat beberapa poin-poin aja. Yang pertama dari Gus Azro selaku pemapar pertama atau pemateri 1, beliau di sini menyampaikan bahwasanya perjuangan orang zaman dahulu itu luar biasa. Sebagaimana perjuangan mbah-mbah kita, kakek nenek kita, yang meskipun kita tidak ketahui perjuangannya bagaimana, susah payahnya bagaimana, tapi kita harus yakin bahwa beliau dahulu sangat luar biasa untuk memperjuangkan bangsa dan negara ini. Meski untuk saat ini kita nggak tahu kabarnya bagaimana, perjuangannya bagaimana, dan mungkin tidak masuk dalam kategori nama-nama pahlawan yang kita kenal saat ini. Tapi kita harus yakin bahwasanya dulu kakek nenek kita itu merupakan pejuang yang luar biasa. Sebagaimana tadi Gus Azro juga mencontohkan kakek beliau itu dalam memperjuangkan bangsa ini dilakukan berbagai macam penyiksaan, kekejaman, sampai mohon maaf sampai ya tadi sampai badannya terbelah, jadi sampai Gus Azro. Jadi begitulah perjuangan dari para mbah-mbah kita, kakek nenek kita dulu waktu memperjuangkan bangsa ini. Kemudian Gus Azro juga tadi menyampaikan bahwasanya kita juga harus wajib untuk menjaga bangsa ini, menjaga ketenangan, kemakmuran dari bangsa ini yang merupakan tujuan utama dari syariat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, jadikan negeri ini yang aman. Jadi ayo kita sama-sama untuk menjadikan negeri ini negeri yang aman. Kemudian beliau juga tadi menyampaikan bahwasanya terdapat beberapa makosid syariah yang berupa 5 makosid sebagaimana disampaikan oleh Yai Ma'ruf Amin. Yang pertama kita harus menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga garis keturunan atau harga diri, dan kemudian ditambahkan menjadi menjaga keamanan negara. Kemudian juga tadi Gus Aan menambahkan lagi menurut Mbah Yai Sahal Mahfuz ditambahkan lagi menjaga lingkungan. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Gus Azro. Kemudian yang kedua pemaparan dari Gus Aan sebagaimana Allah dawuh di Al-Quranul Karim, ingat yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk kita semua atau untuk orang mukmin. Jadi kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa, kita harus bisa merefleksikan diri kita. Kita bukan siapa-siapa, kita ada ini juga karena perjuangan dari ulama-ulama,
dari para santri-santri dulu, dari para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita untuk memerdekakan bangsa ini. Kemudian Gus Aan juga menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan kita ini melalui beberapa tahapan alam, mulai dari alam ruh, kemudian alam rohim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, dan nanti alam akhirat. Jadi dari tahapan-tahapan itu menandakan bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa loh. Kita di alam ruh itu ya karena Allah, kita di alam rahim juga kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa mencari makan dengan darah haid. Kalau kita di alam dunia lagi, kita hanya bisa cari makan seadanya. Itu pun kita susah payah, kita ngotot, kita mohon maaf kalau misalnya kita ngotot cari makan minum tapi kita nggak ibadah, ya apa gunanya. Terus kemudian dilanjutkan alam barzah, bahwasanya kita selaku umat mukmin, selaku umat muslim, bahwasanya nanti di alam barzah itu yang kita butuhkan bukan harta benda, bukan makan minum, bukan kekayaan dan lain sebagainya, tapi yang kita butuhkan adalah doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Kemudian juga Gus Aan juga mencontohkan menghadapi berbagai macam hal-hal manfaat itu harus belajar. Karena ketika kita belajar, kita akan menambah pemahaman, menambah manfaat, dan kita bisa memahami apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di dunia ini. Contohnya tadi beliau juga langsung the real-nya ya. Jadi di kuliah beliau banyak belajar, namun ketika praktek langsung di lapangan, beliau ketemunya hal yang aneh-aneh seperti santet dan lain sebagainya. Bahkan itu beliau dapatnya dari pondok untuk menangani permasalahan tersebut. Jadi kita harus belajar dimanapun tempatnya dan jangan kenal malah. Kemudian Gus Aan juga tadi menambahkan ketika kita belajar kita harus selalu merendah. Jangan menganggap kita paling bisa, jangan menganggap kita paling pintar, dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita menganggap kita seperti itu, apa bedanya kita dengan iblis yang menganggap Nabi Adam itu hanya terbuat dari tanah. Kurang lebih seperti itu, dan beliau tadi untuk menutup perkataan beliau mengutip dari Mahashim, orang akan bodoh ketika orang berhenti belajar. Jadi karena kita masih muda, ayo monggo-monggo kita sareng-sareng belajar dari hal apapun, belajar dari kita melihat sosial, belajar dari kita belajar agama dan lain sebagainya. Intinya kita harus belajar. Kemudian yang ketiga, materi dari Yai Hamam. Yai Hamam menjelaskan siasat-siasat yang perlu kita lakukan untuk menyiasati hari kemerdekaan yang berulang dari tahun ke tahun. Yang pertama, beliau menyampaikan kita harus dapat menyadari serta mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua, yaitu berupa nikmat iman dan takwa. Yang kedua berupa nikmat kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga nikmat kita untuk kita sempat tinggal di negeri kita yang kita cintai, yaitu NKRI ini. Kemudian beliau juga, Hamam, memberi nasihat yang kedua, yaitu tantangan kita sebagai generasi muda, yaitu kita harus bisa melanjutkan estafet perjuangan dengan mengisi kemerdekaan ini, yaitu salah satunya dengan menanamkan dan menjaga mentalitas optimisme pemuda. Karena optimisme ini merupakan sumber dari segala ilmu, kita juga harus bisa memupuk optimisme ini, karena banyak loh kita, terutama dari para santri, banyak yang sebenarnya mampu, tapi karena beliau tawadu, jadi beliau tidak mau maju di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus menanamkan optimisme ini kepada para pemuda-pemuda, karena pemuda merupakan topangan bangsa. Kemudian beliau juga mengasihkan contoh sebagai seorang santri, kita harus bisa berpartisipasi di tengah masyarakat. Jangan kita udah pernah mondok lama, kemudian kita turun di tengah masyarakat, kita tahu bahwasannya masyarakat itu membutuhkan kita, tapi kita enggan untuk turun di masyarakat, alasannya udah ada Mbah si A yang lebih tua. Namun sebenarnya kita perlu di masyarakat tersebut karena mungkin ilmu kita yang lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat tersebut, kurang lebih seperti itu. Kemudian beliau juga tadi menambahkan terkait optimisme ini, kita harus selalu optimisme meskipun nanti ketika kita di perjalanan ada kendala, kita harus yakin bahwasanya kita bisa menyelesaikan
permasalahan-permasalahan tersebut sebagaimana tercantum dalam surat Al-Insyirah seperti Hamam tadi sebutkan. Kemudian sifat optimisme ataupun sifat-sifat yang kita yakini harus kita lakukan dengan optimisme itu merupakan sikap kita yang dibutuhkan untuk kemanfaatan umat. Dan juga kita sebagai khalifah, kita harus memupuk sifat optimisme tersebut. Terus terakhir dari kata Yai Hamam, ayo kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa berperan di masyarakat, selalu optimis, ampun nolak dengan tameng tawadu, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir dari Gus Fudola, beliau mengutip dari dawuh Yai Kiai Gusmus, bahwasanya KNU banyak yang tidak tahu definisi nasionalisme. Nah, karena benar nggak tahu, tapi jangan diragukan lagi rasa nasionalisme para kiai kampung. Nah, jadi kita sebagai santri, kita tahulah kalau kiai kampung itu mungkin kalau terkait pengertian-pengertian mungkin ada beberapa yang kurang paham, tapi kita yakin bahwa beliau sangat cinta terhadap NKRI ini. Kemudian Gus Fudla juga menyampaikan bahwasanya kiai kampung-kampung itu sebenarnya langsung praktek, nggak hanya sekedar teori, karena banyak di tengah masyarakat ini banyak orang yang paham teori-teori, tapi ketika prakteknya banyak yang gagal atau kurang pas, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga Gus Fudla menyampaikan bahwasanya logika yang dibangun oleh para kiai kampung itu luar biasa. Sebagaimana mereka beranggapan bahwasanya kita memiliki Indonesia ini sebagai rumah. Jadi kita wajib menjaganya, wajib merawatnya. Jadi aneh, kalau kata-kata Gus Fudla, aneh bin ajaib kalau ada orang yang merusak rumahnya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian beliau juga menambahkan terkait nasionalisme. Dahulu Nabi ketika hijrah ke Madinah, beliau melihat ke arah Mekah bahwasanya beliau sangat cinta untuk meninggalkan Mekah. Beliau sangat rindu karena beliau harus meninggalkan Mekah. Dan kita juga sebagai umat Kanjeng Nabi, selain kita mencintai tanah air dalam menjaga rumah kita juga harus meniru cinta tanah air Kanjeng Nabi Muhammad terhadap tanah air Mekah, kurang lebih seperti itu. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Wahab terkait hubul waton minal iman, meskipun hal tersebut bukan hadis, namun kita wajib paham makna sebenarnya, karena makna yang dicetus oleh Mbah Wahab itu luar biasa dan sangat mendalam. Kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik kalau negara kita keamanannya belum terjamin. Dan beliau juga menyampaikan terkait krisis di era milenial, yaitu kita di era milenial ini, Gus Fudla menyampaikan bahwasanya satu, belum siap menerima perbedaan. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga persatuan, kesatuan untuk menjaga keamanan bangsa Indonesia ini dengan tidak saling mencaci maki, tidak saling menyalahkan, tidak saling gampang tersinggung ataupun kafir mengkafirkan dan lain sebagainya. Jadi kita harus toleransi dan juga harus menjalin persatuan dan kesatuan bangsa ini sehingga masyarakat bisa aman sentosa. Dan beliau juga menyampaikan bahwasanya kita juga harus bisa bersyukur karena perbedaan pendapat kita di sini hanya medsos. Jadi ayo kita benahi di medsos-medsos karena sekarang saat ini udah banyak pihak-pihak atau lembaga-lembaga dari NU turun di medsos. Karena sebelumnya di tahun 2010 sampai 15-an itu masih kelompok-kelompok 11 yang menguasai medsos, tapi syukur alhamdulillah sekarang banyak santri-santri NU yang sudah berkecimpung di medsos. Kita juga bisa membantu atau meramaikan para dakwah kiai-kiai muda di medsos. Kemudian juga beliau menyampaikan yang terakhir bahwasanya problem yang kedua di era milenial ini yaitu terkait kesehatan mental. Bagaimana disampaikan oleh Gus Hamam, kita perlu menghindari sifat overthinking atau berpikir berlebihan. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sendiri memerintahkan untuk memperpendek angan-angan. Perlu digarisbawahi, yang diperpendek angan-angan bukan cita-cita. Kurang lebih seperti itu. Demikian ringkasan yang saya tulis. Mohon maaf para gawakis kalau misalnya ada yang mungkin keliru atau kurang pas. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau penyampaian ringkasan tersebut kurang pas.
Para hadirin rahimakumullah, masuk kita ke acara selanjutnya, yaitu acara doa, di mana acara doa ini akan diimami oleh Yai Hamam. Apakah masih ada? Udah keluar nggih? Untuk doa ini akan diimami oleh Yai Azra. Pada Gus Azra, waktu dan layar dipersilakan. Pripun Gus Azra? Gus Aan mawon. Silakan. Pripun? Halo, Gus Aan. Jangan mawon Gus Azra. Betul napa-napa. No, Mirda pun dawuh. Oke, monggo Gus Azra. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ngapunten kurang sopan. Sebetulnya yang lebih pantas banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallam wa karamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rahimuna wa rabbana shighara. Allahumma hasil maqasidana wa maqasida ahlina wa maqasida ashabina wa maqasida kulli man awsana bidu'a. Allahumma yassirna umurana. Allahumma tawil a'marana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma rizqna ladzata ta'atik wa harimna ladzata ma'asiyatik. Allahumma rahamna bidarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Allahumma rizqna زيارة مكة والمدينة حجا وعمرة وزيارة إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السنة وفي كل سنة في خير ولطف وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih banyak Gus Azra. Terima kasih banyak Gus Azra, Gus Aan, Gus Fudula, Yai Hamam yang udah mengisi materi pada malam hari ini dan juga memberi petuah-petuah terutama bagi kita semua pemuda-pemuda di sini, semoga bisa lebih bermanfaat setelah adanya acara ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Monggo rekan-rekan semua yang bisa on kamera boleh menghidupkan kameranya. Kita ada acara sesi foto bersama, monggo. Mas Syafar, Mas Nur Iskandar, monggo. Mas Isnan bisa menghidupkan kameranya. Kita tunggu 10 detik. Ayo, monggo yang bisa menghidupkan kameranya, dipersilakan. Nggih, sih mpun niki mawon Gus. Izin ambil foto nggih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya Gus.
1, 2, 3. Matur nuwun Gus Fadila Gus Azra. Demikian acara pada malam hari ini. Saya Dimas Fediansyah dan juga mewakili seluruh jajaran RPA memohon maaf apabila dalam mempersiapkan acara ini ataupun berlangsungnya acara ini terdapat banyak kesalahan, terdapat banyak kekurangan. Saya mewakili RPA memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan Gus Fadila, Gus Azra, Gus Haan, Yai Pamit Hamam. rien, Gus Nggih, matur nuwun, Fadila, Gus. pamit rien. Sami-sami Gus Azra matur nuwun sangat Nggih, ilmune. matur suwun Kang Dimas. Nggih, sami-sami, Pamit Gus. rien. Wassalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Azra, matur nuwun Gus Fadila.